Jadi ayahnya yang dulu main biola? Iya. Sejak kapan? Lu jujur banget ntar ditonton lu. Nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa, hai bapak. Bapak kan masuk TV. YouTube. Oh iya. Kopdar, udah yuk Kopdar nih yang pemain biola di Tangerang ya kan. Dengan harapan, wah kita bisa main together deh kan. Begitu ketemu, yaudah kita main lagu apa? Aduh gue baru belajar. Ya sekolah dulu dong. Benak publik kan nganggapnya ini kayak biola tuh susah. Bunyi orang main. Emang bisa, begitu tuh bisa lo norak banget sih. Tolong. Gak ngerti musik deh mah. WR Supratman itu posternya kita kenal pakai biola. Iya. Idris Hardi juga besar dengan lagu-lagu nasional pakai biola. Iya. Tapi tidak bisa memunculkan kultur nasional biola ini. Nah. Yang lo dapetin waktu sekolah musik apa? Pasti suling. Bridging sampah. Oke teman-teman semuanya, ngomong di depan kali ini kita bakal ngobrol bersama komunitas biola di Tangerang. Yeay. Ada siapa aja boleh perkenalkan diri kalian masing-masing? Oke, hai gue Agnes. Hai, aku Sanas. Sana sama Agnes. Yes. Sana sama Agnes. Lo siapa? Kita belum ada yang kenal. Dia sebenarnya siapa sih? Siapa tadinya? Kan Sanas, Agnes, kadang-kadang tak ada logika. Kosong mulu nih, Sanas nih. Tapi dia katanya masih muda soalnya. Apa umur 2 hari? Kamu tuh? Kamu belum lahir, jangan belum lahir. Tapi soalnya kalau nanya umur ke cewek itu kurang ajar katanya. Enggak lah. Lo pernah nggak kalau misalnya nerima formulir gitu, ditulis umurnya, jangan kurang ajar kamu ya. Enggak dong, enggak gitu. Nama, alamat, umur, pas nama ditulis. Alamat, terus pas umur, jangan kurang ajar kamu ya. Nama, alamat, masih kata umur. Jangan kurang Kamu ajar. jangan ngomong jorok ya. Kan enggak juga, masih ditulis kan. Iya. Oke. Coba umurnya berapa? Aku umurnya 16. Tuh bener kan? Emang iya? Masih Iya. piyik, masih piyik. Masih. Oh berarti masih SMA? Iya. 16 tuh seumuran anak gua. Bapak, ayah pak, bapak ayah. Beneran? Seumuran anak gua. Tebak umurnya berapa? Bapak lu umurnya berapa coy? 50. Dekat. 40. Enggak, soalnya kan beliau umurnya sama bapaknya. Ya benar. Kalau looks-nya yang lo lihat dia umur berapa? Gak enak jadinya. Aduh. Nanti salah ngomong lagi. Enggak apa-apa kan kalau laki-laki slow. Kalau laki-laki lu tanya sesuatu kayak soal berat badan, umur, nggak masalah. Tapi kalau ditanya pemasukan, apalagi lagi nganggur, dicekek kecil lu. Diam. Kelihatannya umur berapa? 50. Sebel Ya, gua. Nggak salah pertama kali gue 49 lihat. lah. Pertama kali gue lihat kayaknya 39 atau 42 gitu. Kalau gue ngelihatnya, tapi ya udahlah dia udah batin. Dia pengen dinaikin gajinya kayaknya gua rasa nih dia nih. Kagak ada, bukan karyawan kok. Kalau gua orang lewat mau podcast nggak mau sini. Langsung sini gua, kagak. Tadinya mah jualan buah. Jualan buah. Aku pikir nge-spawn. Oke, komunitas biola. Apa? Komunitas biola ini namanya apa nih? Yang bisa kita track gitu. Misalnya teman-teman awam yang pengen pengen ngeliat gitu komunitas biola tuh apa aja kegiatannya, ada nggak IG-nya apa nama komunitasnya? Ada. Biola Tangerang. Jangan jawab. Ada nggak? Ya ada. Terus ngapain lagi kita? Kan ditanya ada apa enggak? Ada guys. Ya, Jadi apa gitu? kalau mau searching ada di Instagram kita namanya @komunitasbiolatangerang, sama Facebook ada juga @komunitasbiolatangerang. Terus ada juga apa lagi? Twitter? YouTube. Tapi gini, tapi gue tuh sebenarnya yang pertanyaan besar gue dari pertama itu adalah gue baru sekali loh ngeliat ada
pemain musik tapi ada komunitasnya. Instrumen musik. Jadi kan gue belum kayak komunitas gitaris Indonesia gue belum pernah tahu gitu ya, atau komunitas drummer Indonesia belum tahu, komunitas suling mungkin gue nggak tahu gitu. Tapi ini iya itu bukan suling dong. Mulut emang. Bukan suling emang. Tapi kok ada komunitas biola gitu loh. Awalnya tuh gimana? Sebenarnya kalau sekarang ini mungkin banyak ya komunitas kayak tadi, komunitas gitar, komunitas drum, gitu-gitu mungkin sekarang udah banyak sih. Cuman kurang, mungkin secara publikasi kurang, jadi agak susah di ini ya. Nah kalau misalnya komunitas biola sendiri sih, kalau kita sendiri itu sebenarnya emang masalahnya dari awal itu gimana kalau kita bikin ruang buat kita latihan bersama yang murah. Oh gitu. Iya karena kan kita rakyat jelatan. Ya kan rakyat jelatan mau ngejar. Tidak ada yang hobinya main biola tau. Makanya. Nggak ada. Itu. Nah karena itu. Gue baru tahu ada rakyat jelata main biola. Biasanya main bola ya, yang gawangnya tuh pakai sendal kanan kiri. Nggak ada i-nya. Nggak ada biola. Biola ini kan bukan termasuk alat musik yang ya anggaplah kalau kayak gitar kan sambil nongkrong bisa. Bisa. Cuman kan kalau misalkan ini ada intisari, ada abang-abang terus kayak nanya apa lu? Enggak musik sih. Tapi ada. Ada yang ngebeat Dia nggak tahu. Ku terima dan ku kan ditambahkan maksudnya bukan alat musik yang populer lah gitu ya kalau bisa dibilang untuk khayal umum gitu. Misalnya kan nggak populer banget gitu ya. Tapi ternyata justru ada komunitasnya gitu. Dan gua sendiri kayaknya kalau ngomongin musisi atau seniman yang mempopulerkan biola di dunia gitu yang pertama kali gua tahu tuh paling saya Vanessa May paling gitu ya. Idris Hardi enggak ya? Enggak, kalau maksudnya mempopulerkan sedunia. I see. Yeah. Sampai kemudian tampilannya kayak rockstar, konsernya kayak rockstar, itu kan cuma Vanessa May yang gue tahu. Sisanya tuh kayak session player, paling pencipta lagu atau ya secara tampilan ya kayak Idris Hardi kan tampilannya aja gitu ya. Tapi bukan popstarnya lah gitu. Dan gue nggak menyangka bahwa akhirnya bisa tumbuh banyak teman-teman yang suka sama biola dan akhirnya jadi komunitas gitu. Jadi apalagi ada dia nih yang masih muda gitu kan ya. Kalau misalnya kita nggak mau ngomongin gimana sih bisa sepopuler ini, setidaknya dari si Sanas dulu nih. Awal tertariknya main biola gimana? Awalnya disuruh. Disuruh? Iya. Sama siapa? Bapak saya. Nggak berani. Awalnya suruhan karena Enggak, tapi bapaknya juga bermain kah? iya. Bukan biola tapi musik yang lain. Oke. Oke. Gue yakin itu banyak anak banyak rezeki itu konsepnya kali. Jadi kayak gue main gitar, anak gue nanti drum apa semua jadi band. Mungkin ya awalnya. Jadi ayahnya yang dulu main biola? Iya. Sejak kapan? Lu jujur banget ntar ditonton lu. Enggak apa-apa kan. Ya nggak apa-apa Kan hai positif. bapak. Bapak kan masuk TV. YouTube. Oh iya. Ya TV juga. Boleh, Oh iya kalau ada. itu mau gua. Jadi apa namanya awalnya tuh disuruh gitu. Aku main biola dari umur Kelas 1. Kelas 2. 6 apa 7 tahun gitu. 6 sampai 7 tahun? Iya. Itu Oke. kelas 1 SD sampai sekarang. Muscle memorinya tebel banget. Iya, bagus banget, pantesan. Nah, kenapa biola? Waktu pertama kali dimintanya. Pernah nanya nggak kenapa biola sih? Karena dari keluarga tuh piano udah banyak. Gitar Banyak, di rumah banyak piano. enggak gitu juga. Tidur gembreng. Nino. Dikepung piano. Wah, Kasur gua piano nih. giginya piano, giginya. Rang. Mulut dikit. Kayak gitu. Orang tua main piano apa gimana? Bisa, gitar bisa, bass Oh, bisa. emang keluarga musisi lah? Iya. Berapa bersaudara? Aku 3. Semuanya bisa main musik? Enggak juga. Oh, yang bisa? Jadi? Jadi sebenarnya yang nekunin musik di keluarga kecilku, keluarga kecilku tuh aku sama bapakku. Oh. Jadi sebenarnya kakakku yang pertama sama kedua itu diajarin musik, cuman mereka nggak telaten. Maksudnya mereka lebih milih pendidikan, iya harus sih formal. Maksudnya kayak matematika gitu-gitu. Oh, iya. Sebelumnya gue diskusi sama
Pak Eko, ada minat ada bakat. Ya. Nah, mungkin minatnya nggak ada. Minatnya nggak ada, mungkin dia punya genetik dari bapaknya untuk bisa bermain musik, cuman minatnya nggak ada, makanya nggak akan jadi juga walaupun direkayasa sedemikian rupa di rumah gitu ya, belum tentu muncul tuh. Iya, bakat Gitu. gitu. Jadi biola pilihannya, karena yang lain kamu ngerasa atau ayah kamu yang ngerasa bahwa udah banyak nih yang main piano, yang ini udah banyak Iya. gitu. Bapakku ngide aja sih kayaknya ya. Kayak biola aja deh gitu mungkin. Atau mungkin bapaknya udah beli biola sebelumnya. Cuman kayak daripada nggak kepake, Daripada orang utang maksud lagi, Pak saya cuma punya biola. Kamu main biola aja deh biar Bisa jadi. daripada nggak kepake. biola dari umur 6 sampai 7 tahun. Iya. Les pertamanya di mana? KBT. Oh berarti ini udah ada dari dia umur 6 tahun, 10 tahun yang lalu. Kita dari 2013 sih sebenarnya udah lumayan remaja ya. 12 tahun yang lalu ya? 12 tahun yang lalu. Oke. Udah lama banget ya berarti ya? 2012 masih kerja di Alfa. 2013 Pak. 2013? Oh baru keluar dari Alfa. 2013 masih miskin gua. Masih miskin tuh. Saya aja 2013 masih beli sate buat keluarga. Iya. Gak tahu kalau beli sate satu porsi bisa sendiri. Tapi dari 2013 itu KBT ini, nah ini lompat ya. Kan dia masuk 2016. Ternyata KBT udah ada. Kenapa dia ngambek emang? Kak bete. Sorry. Dia kita ngebukin boleh gak sih? Mesin kopi. Lah boleh. Ayo yuk. Enggak, tapi kalau 2013 berarti udah ada, 2016 dia masuk. Nah, kan ini kan komunitas nih. Kok dia belajar di KBT, apakah KBT itu sebenarnya ternyata kayak tempat les atau? Nah itu tadi balik ke yang tadi. Jadi sebenarnya tuh kita kan kalau main biola itu kan gak enak kayak sendirian ya. Maksudnya lu main sendirian ngapain gitu ya kan. Nah terus akhirnya kita berinisiatif lah buat karena biasanya tadinya tuh di Jakarta. Kita kalau mau main bareng-bareng tuh di Jakarta. Cuman kan ya Allah sedih banget kayak mau main bareng aja harus jauh-jauh cuy. Ya udah bikinlah di Tangerang. Ngajakin waktu itu lewat medsos juga sih, lewat Facebook. Nah kopdar, yaudah yuk kopdar nih yang pemain biola di Tangerang ya kan, dengan harapan wah kita bisa main together ya kan. Begitu ketemu, yaudah kita main lagu apa? Aduh gue baru belajar, ini gue baru beli biola lah. Terus ini gimana ceritanya? Berarti Kak Agnes mikir kayak, ya sekolah dulu dong. Ikut bisnis gue dulu. Kan gue ngajaknya main bareng, tolong. Kenapa kemudian? Belajar mah buka YouTube. Nongkrong kan biar nyetel, kita biar nyetel. Tapi berarti sebenarnya banyak yang kemudian tergabung awalnya nggak bisa. Yang udah bisa berapa orang? Nggak ada. Jadi cuman gue waktu itu sama ada teman yang emang dari Jakarta juga waktu itu kan. Ya udah jadi akhirnya yang tadinya kita berdua itu pengen harapannya ya kan, idealnya mah ini kita ngumpul kopdar main bareng. Kan keren tuh. Iya. Begitu kopdar ketemuan ngajarin. Oh. Ini nggak sesuai skenario gitu kan. Jadi Kan pengennya kan ngumpul. nah ya kan gitu kan. Pakai mulut. Ya gitulah, terus akhirnya ya udahlah, akhirnya mau gak mau kan kita harus karena udah ketemu terus apa namanya, dan emang bercita-cita ya udahlah daripada gue tetap harus jauh-jauh ke kota sebelah gitu kan, ya udahlah kita nggak apa-apa deh kita belajar dari awal dulu. Nah terus akhirnya udah belajar bareng, kalau cuman sekali 2 kali kan nggak bisa juga gitu, akhirnya ya udahlah rutinin aja gitu. Tadinya sebenarnya awalnya itu sih, terus karena emang nggak punya base camp ya itu tadi Rakyat Jelata balik lagi ya kan. Kita nggak tahu nih mau latihan di mana. Nah akhirnya kita pakailah itu alun-alun Kota Tangerang. Oh, dia outdoor jadinya. Outdoor. Lah terus yang lain yang denger Iya nggak apa-apa, emang kenapa kalau dia denger sih? bayar. Mau hiburan bayar gitu. Nggak, tapi berarti teman-teman yang lain yang baru belajar pun adanya di alun-alun itu. Jadi kalian ngajarin basic segala macam, termasuk semuanya lah. Jadinya akhirnya malah jadi kayak ini ya,
kayak tempat les ya awalnya. Iya, hampir sih sebenarnya sampai sekarang juga Penyuluhan kali ya, lebih ke penyuluhan ya. Maksudnya kan gratis. Kalau tempat les kan proper. Enggak sih, sebenarnya kita nggak gratis juga. Kok lu sembarangan bilang kita gratis? Ya makanya gue sediain donat biar lu nggak ngomel kan. Iya. Kalau gue salah tinggal makan aja. Kopi. Nah gitu dong biar kelihatan kayak bartender Iya, beneran. bartender. Barista. Iya, salah. Nah, tapi kan seiring berjalannya waktu berarti udah mulai banyak yang bisa nih. Jadi berapa lama tuh akhirnya sampai kemudian teman-teman akhirnya punya kemampuan dan skill yang sama lah sama teman-teman yang lain gitu. Sebenarnya sih kalau misalnya mau dibilang punya kemampuan dan skill yang sama sih nggak bisa juga ya, karena kan ya tergantung orang masing-masing juga. Nah terus kita tuh jadi misalnya tiap minggu atau tiap bulan gitu ada aja yang baru daftar, yang baru ngikutan gitu loh. Jadi ya dibilang sama sih enggak, tapi kalau untuk main bareng sebenarnya itu kan bisa disesuaikan sama kita, ngakalinya tuh pakai aransemen. Iya, jadi aransemennya yang nih masih baca yang ribet-ribet masih belum nih. Oke, aransemennya kita. Oh, berarti sampai diajarin baca juga ya? Iya. Baca Itu yang not balok itu yang toge. ya diajarin baca not, baca partitur kan ya, diajarin semuanya berarti ya. Iya. Nah, ini kan berapa tuh pertama kali berapa jumlahnya yang kemudian datang untuk Pertama kali banget. Pertama kali banget tuh bertujuh kayaknya kita. Yang jadi kita berdua, terus ada yang kopdar itu kan, itu kan ada 5 orang. Ya, jadi kita berlima orang nih. Nah, terus kita latihan kan, beberapa kali latihan, sekali 2 kali di alun-alun itu. Nah, terus yang datang gabung itu 2 orang. Oke. Ini yang 2 orang ini yang kosongan tuh, yang kagak bisa main Enggak, bareng. ini yang 3 orang ini yang kosongan. 3 sama 2, jadi berlima tuh kosongan. Tapi punya biola kan? Punya, jadi dia tuh ya itu tadi mau belajar, cuman mahal. Nah akhirnya ya udahlah, dia berharap maksudnya bisa nih gue belajar lewat YouTube gitu kan. Tapi ya seiring berjalan waktu pasti berkembang kan, makin banyak juga yang bergabung atau? Ya lumayan lah. Sekarang ada berapa membernya? Yang aktif. Kalau yang aktif sih 20, 25. Oh lumayan. Lumayan itu, maksudnya untuk skup kota yang Nggak seberapa mantap. skup kota gitu, terus ditambah ini kan bukan alat musik yang mudah dimainkan oleh semua orang ya, apalagi menumbuhkan minatnya menurut gue nggak gampang loh biola itu, termasuk gue sih menganggapnya susah loh main biola. Tapi nah ini makanya sebenarnya sih gini ya, kalau misalnya ditanyain lu istilahnya KBT ini tempat les atau apa, gue sih lebih suka nyebut KBT itu kita menggunakan musik itu sebagai media gitu. Karena kita nggak mau, maksudnya kalau misalnya ditanyain emang tujuan lu sebenarnya apa sih bikin komunitas biola ini, sebenarnya bukan supaya teman-teman yang istilahnya yang gabung di kita terus mereka jadi musisi atau mereka jadi emang targetnya gue biar pro dan sebagainya, enggak gitu loh. Tapi sebenarnya lebih ke gimana musik ini bisa bikin kita lebih nggak lebih mahir juga, lebih luas untuk bersosialisasi, lebih luas buat berkomunikasi. Karena gue nggak tahu ya, tapi temen-temen yang mungkin kayak seumuran dia, di atasnya dia dikit, di bawahnya dia apalagi gitu kan, diajak ngobrolnya susah ya. Coba kayak di kantor ke bawah. Mau ikut. Ada yang nongol. agak serem ya Pak. Cebol. Itu tadi apa namanya lebih luas komunikasi, maksudnya gimana, apa ngobrol? Nggak main sambil gibah juga sih. Nggak gitu Pak. Apa komunikasi itu seperti apa nih? Penasaran aja. Apa ya? Gue sih ngeliat temen-temen yang ntar nih gue kalau misalnya ngomong ini lagi nggak anjir. Maksudnya generasi yang di bawahnya dia tuh agak susah ya kalau misalnya diajakin ngobrol. Jadi kalau misalnya ditanyain namanya siapa? Syarnas, udah. Ya lebih tertutup. Saya juga pengen ditanyain gitu. Kenapa nggak nanya balik ya? Soalnya kalau misalkan emang lo mau belajar, lo punya hasrat untuk banyak bertanya kepada orang-orang yang lebih tahu harusnya ya. Nggak diam aja. Itu juga jangankan nanya ya, orang apa ya,
Emang kesemen kali kesemen. Orangnya dia aja kesemen. Jadi ya udah kalau datang ya udah gitu aja. Iya ngobrolnya susah kan. Ini buat teman-teman. Ada yang mukanya pundak semua nggak sebenarnya? Jadi pas saya nggak bisa ngomong, pundak semua. Gue kalau ngeliat orang pundak semua gue kerokin aja. Lo kenapa kerokin sih? Pundak biasanya kan pundak dikerokin kan di sini. Merah-merah nih, paling sering dikerokin di sini. Agak repot tuh kalau ke fitness tuh, kalau nge-gym ya. Latihan lo apa? Shoulder? Shoulder mulu. Aku mau nanya nih Kak Nas, terinfluence dari mana sih hasrat untuk kita main bareng gitu? Atau karena memang punya kepengenan nampil bareng kayak orkes kah atau apa? Enggak sih, sebenarnya karena emang gue bisanya tuh main biola doang cuy. Jadi kan nggak seru ya kalau saya gak main sendirian. Iya. Jadi gue berusaha ngajak orang. Nah, ya ini ya, dia menggunakan biola sebagai sarana buat dia berkomunikasi sama orang gitu loh, buat dia bisa ngumpulin orang, berteman sama orang. Ya ada yang kayak gitu, emang ada yang kayak gitu. Ada yang kemudian, dulu nggak tahu gak sih kalau kita laki nih ya, Ya. kayaknya kalau bisa main gitar tuh kayak bisa jadi spotlight buat orang lain sehingga kita menggunakan gitar kita untuk ya bersosialisasi gitu loh. Tapi semakin orang jago gitar semakin sengak mukanya. Sebel gua. Ada orang main gitar main melodi-melodi tapi mulutnya ngikutin. Apa sih bibir lu bisa ikut gitu maksud gua. Ini kok mukanya senang. Iya kan? Senang. Tapi lu pernah lihat gak? Ya, Itu refleks. iya. Tapi banyak emang musisi yang menurut gua apa ya, emang ekspresif, gitu, emang ekspresif. Sama kayak lo kalau stand up aja, muka lo sengak tau kalau udah atas panggung. Emang yang digebugin. Emang sekarang enggak? Pengen disambitin. Nah biola ini menurut gua satu udah jarang. Kayaknya terakhir band Indonesia yang kemudian mengandalkan biola tuh Arwana ya kalau nggak salah. Emang iya? Dia aja nggak tahu gimana sih. Nggak, maksudnya Coba emang googling Arwana band. Emang itu band terakhir ya? Arwana. Ya yang mempopulerkan alat biola sebagai Coba salah ya. satu instrumennya dia, Arwana kalau nggak salah. Band Arwana tuh ada band tahun 90-an lah. Itu sih inget gue itu. Jadi sempat kemudian dulu banyak kalau di angkatan gue gitu ya. Orang mulai kepikiran tertarik untuk bisa main bola ya gara-gara band itu gitu. Abis itu ya Biola. Biola. ya, 95 ada Vanessa May yang kemudian udah cakep gitu kan. Bohai. ada. Anjay. Terus kayak rockstar gitu karena panggungnya tuh serius Iya, gitu iya, kan ya. iya. Jadi kayak ngelihat rockstar ada di panggung tapi mainnya biola. Iya. Gitu. Nah, setelah itu kan kayaknya hampir nggak ada lagi tuh sosok yang kemudian bisa jadi pemicu supaya orang ngerasa bahwa aku pengen main biola nih. Nah kalau kayak Sanas deh, ada nggak yang lo lihat bahwa gara-gara ini nih gue pengen main biola? Sebenarnya kalau karena dulu disuruh jadi belum ada ketertarikan beneran kayak gue ini sama yang ini gitu Nah, enggak. jadi karena apa? Karena jadi awalnya tuh mulai kayak biola tuh gini ya, mulai itu abis itu baru aku nemu inspirasi siapa gitu loh. Siapa? Aku waktu itu benar-benar kayak pengen banget bisa biola tuh kayak Iskandar Wijaya. Oke. Karena dia kan udah mendunia banget nih. Jadi aku pengen kayak Iskandar Wijaya. Iya. Dia mungkin satu-satunya talent yang kemudian bisa di look up on sama anak-anak muda kali ya. Iya. Yes. Setelah itu siapa lagi? Ada lagi ya? Belum ada lagi ya? Tahu nggak lo Iskandar Wijaya? Makanya gak tahu. Tadi aja gue buka arwahnya yang keluar tukul. Makanya nih agak banyak pengetahuan musik gue kurang tahu tapi cukup menikmati. Soalnya gue nonton Doraemon Shizuka latihan biola doang nggak pernah main aja. Sampai sekarang gue penasaran dia bayar mulu tuh kan main kagak bisa goblok. Yes, ada. Neot, pakainya neot. Tapi kalau biola itu mahal gak sih? Standar sih. Sama gitar mahalan mana? Standar tuh semana. Standar. Standar manusia Iya. bukan standar yang sama. Iya. Maksudnya kalau Anjay. ngomongin standar nih, kalau gitar kan ketahuan tuh orang tuh udah bisa ngebayangin sekarang ada banyak brand lokal juga gitu kan kayak beli chord tuh udah bagus kok beli chord. Cowboy. Jadi kebayang gitu harganya kalau biola nih range harganya berapa sih kalau misalnya lo pengen punya cukup bagus lah?
cukup banget. Cukup lah. Ya cukup standar lah ya berarti. Iya 1 jutaan ya? Iya. 1 jutaan tuh udah bisa buat ya lo Ya buat awal latihan. lah. 1 jutaan murah ya? Iya. Gak mahal-mahal banget maksudnya. Gitar Dalam benak gue tuh biola tuh mahal banget soalnya. Enggak lah. Tergantung. Ya tapi sebenarnya emang tergantung maksudnya lu belajarnya di mana gitu kan. Kalau misalnya kayak lu belajar di satu sekolah musik yang emang Top class. dia top class ya istilahnya. Kayak Farabi gitu Iya misalnya. kayak viola 1 juta tuh apa ya? Nah. Kayaknya harus ganti. Harga diri itu Maya. Iya. Tapi kalau biola paling mahal apa? Berapa? Range-nya? Nggak bisa disebutin juga sih. Bisa disebut. Nah, range Yang harganya, pernah range-nya. Kak Agnes tahu deh, yang ini mahal juga nih. Stradivarius Iya, bisa di Ya. angka sampai di angka Triliun. 50 up. Iya. Oh ya sama aja sama gitar. Iya, berarti. iya, sama. Hampir sama aja sama gitar. Yang dipakai slash gitu-gitu ya. Kalau Gibson kayaknya justru akustik yang mahal-mahal juga. Oh iya. Dibanding elektrik, sepengalaman gua dulu gue pernah beli Gibson, Nah, kan. bodinya hollow gue lupa tuh ya. Ah. Itu 60 sekian. 60 sekian gitu. Tapi kalau elektrik bahkan kayaknya Fender gue tuh cuma 20 jutaan deh. Kalau nggak salah. Iya kayaknya kalau elektrik tuh Ada yang 10.000 sound- elektrik ya. Pulsa tapi pulsa. Mereknya Ken Master. Gitarnya bagus. Ken Master. Dia apa? Merek tang itu mah. Ken Master merek tang. Ken Master. Nih kan Sanas nih kan udah disuruh orang tuanya, terus dapat ilham tentang inilah, gue mau ngejar seseorang. Nah, lu ada gak sih goals kecil gitu kayak tahun ini mau ngejar ini, terus nanti 5 tahun mendatang, terus punya hasrat buat manggung di Istora Senayan gitu-gitu. Ada. Iya pas PSSI main gitu kan. Posisi main lu dapet Rolex tuh. Kayak Nah, Anang kemarin tuh. Oh iya, nah. Kan ada tuh kan sesi buat musiknya kan. Sekarang kayaknya olahraga banyak yang ada sesi musiknya deh. Hampir semua. Ada nggak? Apa? Ya cita-cita kayak bermain di level yang lebih tinggi gitu. Aku pengennya keluar negeri sih. Keluar negeri Timor Leste. bisa Timor Leste. Papua Nugini. Nggak Papua gitu. Nugini bisa. Cuman lu di Kepung Cendrawasih aja. Sama Anoa. Itu keluar negeri juga sebenarnya jadi TKI sih. Iya ya. Kalau keluar negeri mah TKI. Iya juga. Mau keluar negeri kenapa? Apa yang dikejar di luar negeri? Dan negara mana? Kalau negara belum ada spesifiknya, cuman aku pengen kayak apa sih? Kalau misalnya anak komunitas itu ternyata bisa besar loh. Maksudnya dengan dari komunitas tuh bisa mendunia atau bisa dikenal satu Indonesia atau gitu. Maksudnya ambisi pribadinya tuh pengen bahwa ada nih bisa loh seorang bintang lahir justru mungkin cuma lewat dari komunitas gitu ya. Iya. Tanpa melewati jalur-jalur formil yang lainnya. Kalau emang gifted, latihannya benar gitu ya. Mungkin aja kan itu terjadi ya. Iya. Tapi kita ngukur parameternya gimana tuh biasanya kalau teman-teman di komunitas bahwa lu tuh udah pantas untuk naik di scale ini, naik di scale ini, itu gimana? Ya dari skillnya sih karena kan kita biasanya tuh emang per 6 bulan tuh ada kayak ujian gitu kan. Terus ada emang kita suka kayak compare sama teman-teman yang memang mereka tuh belajar biola secara formal gitu-gitu. Oke. Jadi main bareng nih, nanti mereka yang oh ini kayaknya kurang ini nih, kayaknya kurang ini, terus kayak bahan-bahan juga kan maksudnya tiap kita kan ada grade-grade-nya tuh. Jadi kayak yang tadi masih baru banget nih, masih awam. Nanti mereka dibedain kelompok-kelompoknya, istilahnya gitu kan. Makin lama kan secara partitur makin susah kan. Nah kalau misalnya dia udah bisa ya berarti udah oke lah, udah bisa main gitu-gitu. Yeah. Kalau di komunitas ada nggak sih yang dia tidak ikut pendidikan formal nih, tapi lebih jago daripada otodidak di rumah misalkan? Nah terus ternyata dia lebih oke, lebih tajam, lebih cepet nangkep ketimbang orang yang ikut pendidikan formal. Ada nggak sih? Sampai sekarang sih belum nemu ya. Belum nemu ada yang bakatnya sampai segitunya ya? Belum. Soalnya aku ngeliat ada tuh yang main gitar jago banget. Siapa?
nggak tahu namanya apa. Yang Alip, Pak Alip. Alip Bata. Alip. Iya itulah pokoknya gue Iya, bilang. iya. Tapi Alip Bata tuh bukannya nggak sekolah, dia ada sekolah formilnya, dia sekolah gitar juga. Serius. Namanya tuh SD Gitar. Kalau SD gitar berarti gitarnya tuh Masih nama kecil. kecamatan. SD Gitar Al-Azhar. SD Gitar Al-Azhar. Biola belum. Gak, setahu gue dia sekolah deh Alip Bata itu. Secara teknik tuh Udah bisa udah lah. nggak mungkin nggak sekolah. Oke. Menurut gue. Karena tekniknya emang touch-nya dia tuh Iya. touch anak sekolah tuh nggak mungkin banget dia tanpa Terukur banget. Iya, maksudnya kalau cuma Rapi, sekedar rapi. lihat dari terlalu rapi. Oh. Terlalu rapi untuk cuma sekedar otodidak. itu terlalu Otodidak. rapi. Iya. Dan dia udah paham aransemen, dia paham teknik, Iya. ditaruh di kapan tekniknya gitu. Itu menurut gua kayaknya nggak mungkin banget nih nggak pernah ketemu. Setidaknya pasti ada yang ngajarin. Yes. Iya. Dan yang ngajarin mungkin pernah Iya. Sekolah. ada sekolahnya gitu loh. Karena terlalu jago tuh menurut gua untuk cuma sekedar otodidak tiba-tiba anjing bisa bunyi begitu. Nah, itu udah nggak make sense tuh menurut gua kalau nggak ada Tutor. nggak ada tutornya menurut gue ya gitu. Tapi ya nanti mungkin kita bisa tanya ke Alip Bata ya. Oke, sudah tersambung belum ya? Ini kayak acara brownies. Nggak ke situ. Tapi udah ketemu belum selama 12 tahun KBT berdiri? Udah ada muncul yang kelihatan ini anak kayaknya bakat banget nih. Ada beberapa sih sebenarnya. Gue nggak tahu ya mau bilang bakat banget atau emang dia yang komitmennya, konsistensinya bagus. Kerja keras. Tadi baru gue bahas nih, Iya, baru gue iya, bahas masalah bakat sama masalah minat Iya, gitu. iya. Ya. Tapi ada. Ada beberapa teman-teman yang setelah gue lihat tuh, oh gila nih dia konsistensinya tuh bagus gitu buat istilahnya apa ya, buat merjuangin apa yang dia jalanin hari ini istilahnya gitu sih. Termasuk Shana salah satunya. Iya. Emang pertumbuhannya tuh kayak oh iya cepet ya, oh ya bagus ya. iya. Kayaknya umur segini harusnya belum nyampe titik ini, dia udah nyampe ya gitu ya. Mungkin nggak bahwa kemudian ya ini kan sebenarnya kan bukan alat musik yang populer ya. Tapi sering disebutin oleh banyak orang untuk bilang gue pengen bisa main ini deh. Iya. Banyak orang mau. Salah satu itu Ariel. Boril tuh Noah tuh pernah diwawancara, dia bilang bahwa salah satu yang ingin dia bisa tapi sampai sekarang nggak bisa tuh biola. Gue masih ingat di salah satu podcast dia ngomong kayak gitu. Jadi sering tersebut bahwa ternyata banyak orang pengen bisa tapi kok nggak nyampe. Jadi gue jadi benak publik kan nganggapnya ini kayak Biola tuh susah. Ah. Nah sebenarnya sih kalau menurut gue banyak juga emang banyak yang kayak gitu yang biola tuh susah, biola tuh ribet karena dia nggak ada fretnya bla 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 gitu. Betul. Ya oke lah secara teknis mungkin fret itu jadi salah satu alasan gitu kan. Karena kan kita harus ngira-ngira. Tapi sekali lagi buat gue yang bikin biola itu susah bukan karena dia nggak ada fret atau apa, tapi karena konsistensi. Nggak mau belajar Balik aja. lagi ke muscle memory tadi gitu ya. Itu yang something yang nggak kelihatan kan Ya gitu. gitar ada fret aja kadang-kadang kan ada kok orang mainnya sampai nggak ngeliat mainnya. Oh, iya. Walaupun ada fret, Iya. dia mainnya nggak ngeliat. Iya. Udah tahu aja bahwa ini akan nyampe di Yes. sini. Nah gitu iya kan, dan itu kan sampai ke tahap itu kan butuh waktu yang lama banget gitu. Even ada istilahnya kalau gitar kan kita kebantu karena oh ini kurang geser dikit karena ada batasnya. Dia nggak ngeliat Iya kan? mainnya bunyi ya, atau orang lain. Dibantuin namanya itu mah. Itu mah joki itu mah. Udah bukan orang tuh. Soalnya kan ada komik namanya Dodit Mulyanto kalau teman-teman tahu. Dibuat kentrung, Pak. Kentung apa? Kentrung. Kencrong. Oh, iya. Oh iya. Ding gitu. Nah. Biola tapi sebel gue liatnya. Ya tapi kan emang ada bunyinya kan sebenarnya. Bisa, Bawahnya kan bisa. emang tetap Iya, ada, tetap di stem, tetap ada bunyinya kan. Emang bisa, begitu tuh bisa. Lo norak banget sih, tolong. Gak ngerti musik dia mah. Memang. Kalau kendala yang di komunitas ada nggak? Kayak misalkan orang bermasalah atau apa gitu. Orang bermasalah tuh apa kriminal? Iya. Pertanyaannya gimana? Suka nih? gunting senar. Gimana? Nggak kendala yang Yang kan suka, jadi dijudiin, ayo itu kena gak ya? Itu cek bukan cek. Wah, salah dia. Tapi itu ide baru sih, boleh coba. Ayo. Menarik.
pikiran negatifnya diambil, ditangkap. Itu game minor bukan game minor, bukan. Soalnya kan komunitas tuh pasti Gan, punya dulu. tujuan. Muka lu kayaknya so innocent, ganti. Hah? Nah, lu mukanya so innocent gimana gitu, muka lu coba. Ya kan tiap komunitas pasti ada tujuannya. Iya. Nah ada nggak sih kendala-kendala yang mengganggu untuk jadi tidak mencapai tujuannya gitu? Iya balik lagi ke tadi ya, kalau balik lagi ke tadi yang kalau kita kan pengennya musik itu kan khususnya biola ya, itu sebagai media tuh gitu. Nah sementara masih banyak di kita tuh yang musik itu ya panggung. Jadi gue belajar biola biar bisa tampil nih. Gue belajar biola biar bisa pamer. Kan masih banyak yang gitu ya. Padahal menurut gue sebenarnya musik tuh nggak sekedar lu cuman main di atas panggung lihat banyak orang terus ya itu oke sih. Tapi maksud gue ada banyak. At least skillnya dulu dimatengin. Iya. Jadi panggung-panggung lain adalah bonus dari kerja keras. Masya Allah. Astaga. Yang diolah pamer tuh gimana sih misalnya? Kayak misalnya di kereta gitu. Apa lo? Lihat-lihatan sama orang. Apa lo? Lu apa? Lu yang apa? Gua bisa main biola. Bisa nggak? Bisa nggak lo? Bisa nggak? Nah, mulut doang bacot. terus yang diomelin kayak salah semua tuh kuncinya. Males. Nah kalau komunitas ini sendiri ada agenda-agenda mingguan gak sih? Atau enggak kayak misalkan Kak Agnes nih datang, ada lagu ini kulik yuk gitu. Apa gimana? Sih. Ada. Kita tiap Sabtu itu emang latihan reguler, maksudnya ya latihan bareng ya itu tadi. Masih ya. di alun-alun tuh? Masih. Oke. Jadi ketemu misalnya latihan bareng. Iya. Latihan barengnya itu kayak gimana? Latihan barengnya ya itu kita jadi ada dibagi per kelompok-kelompok gitu kan. Jadi misalnya yang emang ini baru banget nih, emang dia baru pertama kali nyobain biola gitu kan ya. Berarti dia yang megang kamera. Ada masalah megang biola, lu megang kamera. Rekam Lu nonton dulu. Bener juga sih tapi udah Semua ide buruk bener juga itu dia. Kalaupun ada dua nih yang nggak bisa, yang baru bisa, lu megang kamera, ya lu megang megang keranjang. Megang kaleng buat tulis. Jadi ngamen. Komunitas barengan sama manusia silver. Kocak. Terus. gitu-gitu sih. Jadi emang dibagi per kelompok-kelompok gitu kan. Nah nanti biasanya kita kan biasanya jam latihan tuh jam 3 sampai jam 6 gitu kan. Ya jam-jam 5, setengah 6 tuh baru tuh kita main bareng. Oh, itu biasanya didengar buat semua orang kayak ngamen lah ya gitu ya? Enggak sih, emang latihan bareng aja. Latihan di alun-alun, kalau ngamen kepecel-pecel, ketongkrongan coffee shop, gimana sih Pak Eko? Ya enggak kan, di alun-alun tuh juga banyak yang ngamen. Iya sih. Ya kan sekarang justru banyak menurut gue yang modern yang ngamen ya, malah stay. Daun merah, dia kan stay. Oh, di taman-taman. Kalau di Indonesia ngejar Pak. Maksudnya ngejar? Iya ngejar, pengamennya dateng. Enggak, di Bandung pun banyak kayak gitu, kayak di taman-taman kota gitu tuh dia di pojokan gitu kan ya. Itu ngapain di pojokan? Hah? Berak? Berak ya. Kan kalau di tengah tamannya kan nggak boleh. Boleh berak di situ, harus di pojok. Biasanya di sudut-sudut tamannya Iya, itu, iya, kemudian iya. ngegelar gitu kan. Nanti ya kayaknya di Jogja juga begitu deh. Ya kan kalau menjelang tugunya tuh di sudutnya itu tuh ada yang kemudian main rame-rame, tapi nanti ada kotak gitu. Terus kemudian ada yang nyawer, naro gitu loh. Enggak. Gue kira kalau ada kotak ada tantrinya, enggak? Enggak ada. Enggak ada kan, mungkin bareng posan kalau mau. Lagi berantem. Tahu gue. Iya kan kalau misalkan di Jepang, gue kan udah ke Jepang gue sampai stand up sampai Jepang. Ngapain? Enggak, tapi tadi aku nyambung ke bahasa Sanes, pengen deh keluar negeri. Ternyata stand up Indonesia tuh punya komunitas di Jepang juga. Jadi kalau stand up Indo terkoneksinya tuh selain se-Indonesia karena ada induk pusatnya kan, ada stand up Indonesia. Dia ini yang di Tangsel. Nanti ada yang Depok, Bekasi, ada yang Malang, ada yang di Makassar, di Bali itu ada. Setiap daerah ada. Tiap daerah udah ada. Nah kemudian ternyata yang anggota stand up Indo di Jepang tuh ada gitu. Komunitas juga. Jadi kalau teman-teman
dari Indonesia pengen perform di sana itu bisa Disupport lah. disupport sama teman-teman stand up Indo sana gitu. Orang Indonesia semua gitu. Nah, ini kalau gue lihat kan sepertinya KBT ini bukan komunitas berinduk ya. Jadi emang independen sendiri. Karena kalau dilihat secara organik awalnya cuma pengen cari tempat nongkrong buat main bareng gitu kan. Makanya tadi gue bilang agak jarang loh sebenarnya komunitas musik. Itu agak jarang karena emang Nggak ada indukan. bukan gak ada itu kan kayaknya goalsnya musisi itu ya perform, Iya, rekaman, iya, benar, perform, benar, rekaman, perform gitu kan ya, nyari uangnya di sana gitu. Kalau untuk berkomunitas paling komunitas misalnya band cafe ada tuh grup WhatsApp-nya, iya. kemudian bagi-bagi job. Iya. Tapi kalau kayak biola nih agak unik nih, udah mah tidak populer, termasuk tidak populernya karena dianggap sulit gitu ya. Tapi ternyata bisa dikumpulin 20 orang aja, ini menurut gue udah prestasi. Udah oke. Udah oke banget di Tangerang pula gitu ya. Kan kebanyakan juga itu buruh Apa? di Tangerang. Ya sama di Cikarang juga gitu. Makanya Cuman gak ada indukan komunitasnya ya? Komunitas buruh. ada. HRD. Tapi justru yang gue pengen pertanyakan adalah kan berarti tumbuh nih. Kalau semakin besar gimana? Apa ya kemudian Dilakukan. akan apa ya yang akan jadi misi barunya teman-teman KBT ini apa kalau ternyata makin besar? Sebenarnya sih gini ya, kalau tadi yang sebenarnya balik lagi poinnya tuh ke situ gitu. Kalau misalnya tadi Shanas ngomong, gue pengen nunjukin nih bisa loh yang nggak yang cuman dari komunitas tapi bisa dikenal, bisa mendunia gitu kan. Ya poinnya tuh kita emang pengen bilang kalau pendidikan itu nggak harusnya bisa diakses sama semua orang, termasuk pendidikan musik, ya kan, gitu kan ya. Cuman kan balik lagi ke tadi tuh kenapa gue bilang, soalnya kita rakyat jelata, bla bla. Ya kan kita kenyataannya gitu loh. Cuman apalagi biola, gitu kan, orang-orang tertentu yang istilahnya bisa mengakses sampai ke situ, gitu kan. Nah, kalau ditanyain kalau misalnya makin gede gimana? Iya kita emang pengen bilang someday harusnya sih soal ini bisa dipikirin sama bapak-bapak yang punya kebijakan gitu. Ahmad Dhani maksudnya. Ahmad Dhani. Dia kan politik juga. Siapa tadi lu bilang 02? Gitu sih. Nggak kurus kalau sama dia mah. Iya sih dia kan nggak bisa denger tadi kata lu. Tapi pengennya apa jadi apa? Jadi institusi kah? Jadi sekolah kah? Jadi institusi oke. Jadi yang jelas jadi satu bahan kajian untuk pendidikan gitu. Oke. Karena sampai hari ini gue nggak tahu ya. Cuman pendidikan kita itu kan fokus ke lu bisa matematika lu dapat 90, wah lu keren, lu pasti bla bla bla. Tapi kalau misalnya dia bisa gambar, dia bisa musik, dia bisa gitar gitu kan, kayak yang kamu mau jadi apa? Enggak gitu konsepnya kan. Tapi ini premisnya menarik loh, Jub. W.R. Supratman itu posternya kita kenal pakai biola. Iya. Idris Hardi juga besar dengan lagu-lagu nasional pakai biola. Iya. Tapi tidak bisa memunculkan kultur nasional biola ini. Nah, menurut gua. itu kan. Harus jadi kajian bahwa kenapa sosok-sosok yang kemudian membesarkan negara ini gitu ya, lahirnya lagu Indonesia Raya gitu ya. W.R. Supratman tuh nggak pernah kelihatan pakai suling. Iya sih, bener juga kan. Pakai benda kan, nggak mungkin. Tapi yang lo dapetin waktu sekolah musik apa? Pasti suling. Ya kan? Karena murah. Iya kan. Iya sih. Goceng. Enggak goceng lah, 3.500. Sama ini apa yang ditiup? Pianika. Pianika pasti ya zamannya kecil gitu kan. Pianika sama suling gitu. Pianika 25.000. 20, salah tempat loh. Kalau sebenarnya 23. Woi, bukannya ada yang 15.000 ya? Lebih parah lagi. 25 dapat kue apem. Zaman dulu. Enggak, maksudnya kalau ngomongin sejarahnya gitu, tampilan W.R. Supratman tuh pakai biola loh. Iya. Posternya gitu kan. Idris Hardi juga pernah besar. Indonesia Raya biola ya? Ya maksudnya ya kok itu tidak mungkin tidak dijadikan reference, bahwa biola itu dijadikan reference untuk kemudian jadi bagian dari ekskul lah misalnya. Iya. Gitu kan sebenarnya bisa-bisa aja. Soalnya agak mirip nih, ternyata kok tuh kalau ngomongin masalah harga kayaknya sama gitar nggak jauh.
Iya. Masih Head to head Iya. masih terjangkau. gitu 11-12 lah maksudnya. ya. Mungkin karena apa? Mau ngomongin keren juga main biola. Gitu. Emang kagak ada keren-kerennya suling. Kagak ada keren-kerennya. Kagak ada. Lebih keren yang Ya, dulu waktu SD gue diajarinnya angklung, suling, pianika. Angklung tuh pasti ada. Iya. Itu malah ribet menurut gue. Ya kan mesti rame-rame gitu kan ya. Mesti. Gue juga main angklung susah soalnya bambunya belum dipotong. Masih pohon. Masih runcing-runcing, bekas pejuang. Ada orang Belandanya. Masih ada darahnya orang Belandanya yang ikut. Gila. Kok bunyinya jelek? Tapi setuju sih gue. Seru. Iya. Biola tuh harus jadi eskul sih. Iya, maksudnya seharusnya itu mungkin ya, karena kalau ngelihat banyak sosok yang kemudian tampilan profilnya menggunakan biola, kok itu nggak masuk ya, gitu. Itu agak lumayan bikin tanda tanya. Ditambah berbeda dengan cello misalnya. Cello udah jelas tuh, size-nya besar. Iya, segede gaban. ya Oh kan? dia kayak bass ya? Dan emang dia tuh bassline kan sebenarnya buat rhythmic session itu buat bassline gitu. Jadi tidak buat leading gitu loh. Kalau biola kan bisa jadi lead voice gitu. Beda tuh sama kayak cello mungkin. Iya. Nah, ini bisa gitu loh. Bagian dari instrumen yang emang bisa jadi lead juga bisa gitu. Buat rhythmic bisa gitu kan ya. Buat apa? Buat rhythm bisa. Gue ngamuk biar gue ngerti aja ya. Ya kalau rhythm tuh kalau kayak kita main gitar jreng kan buat ngiring kan, buat ngiringin ya. Kan rhythm sama melodi. Ya dulu orangnya bilangnya gitu. Atau kalau misalnya kita ngomongin melodi ya emang biola bisa nyanyi. Bisa nyanyi. Iya. Iya. Dia kayaknya biar ganti topik aja bisa gak sih? Tuh kan hormat gak? Pales. Hah? Pales. Iya. Mungkin gitu, memungkinkan banget sebenarnya. Nah, ada nggak yang kalian tahu di Tangerang sekolah yang justru ada ekskulnya biola? Ada. Di mana? Di Tangerang ada. Ya apa sekolah? Ya kan? Ya. Tadi kan gue udah bilang tadi gue udah tegur. Jangan ada disebut. Gue tegur. Ada, kan belum selesai. Boleh. Sabar, makanya sabar. Siap. Ini emosian tahu nih. Banget ini. Ada sekolah Prince kalau nggak salah namanya. Apa? Sekolah Prince. Prince. Prince School. Prince. Iya, Prince School. Oh dia ada ekskul biolanya. Iya, bukan princess. Iya. Ada Iya, ekskul ada biolanya. sekolahnya. Itu SD, SMP, SMA. SD, SMP. SD, Oh, SMP. swasta ya? Swasta ya? Iya. Swasta lah. Negeri kan kudu ditahan pengeluarannya. Tapi zaman gua dulu SMA, setahu gua tuh ada sekolah yang justru ekskul itu berkuda sama memanah. Negeri tuh. Enggak lah, swasta. Tarki kalau nggak salah, Tarkanita tuh ada berkudanya. Ekskulnya berkuda. Tadi gue bahas soal berkuda adalah salah satu hobi yang sulit untuk dijangkau oleh banyak orang. Udah masalah tempat, udah gitu kudanya mahal. Gitu. Kudanya mahal, perawatannya mahal. Perawatannya mahal. Jadi agak nggak mungkin tuh buat banyak orang punya hobi itu. Gitu kan ya. Nggak mungkin ngumpul di alun-alun. Mungkin sih kalau misalnya lu mau usaha delman. Turun dari Gojek. Kita kemana nih? Kita kemana nih? Gimana nih komunitas kuda? Cuma kenapa naik Gojek? Ya kan bisa naikin kudanya. Kan nggak boleh mengganggu ketertiban umum di Kalau lo bisa gitu lo akan ngelihat banyak orang naik kuda ntar Jup di jalan raya. Kan boleh di jalan raya. Boleh. Siapa bilang? Car Free Day. Bareng orang lari. Nggak boleh Jup. Boleh. Kudanya nggak ganjil nih di genap tanggal 12. Boleh. Kakinya harus 3. Itu lebih ke cacat Pak. Naiknya gitu. Ya biola tuh masih gampang lah, masih approachable kali ya buat banyak orang gitu. Ya. Terus nih agak unik nih soal Sanas kalau kemudian akhirnya bisa jatuh cinta sama biola walaupun awalnya Disuruh orang tua. Soalnya gue dari dulu disuruh nguli. Oh enggak gue mah. Nyemen capek. Nah
sampai akhirnya pertama kali disuruh nyoba terus jadi suka beneran pas kapan? Pas SMP, karena tuh dibanding kakak-kakakku yang lain tuh kan kayak mereka tuh bener-bener kayak ambisius soal mata pelajaran atau apa. Nah aku tuh nggak tertarik gitu loh. Terus aku nyari yang lain tapi kayak kayak kurang set lah. Kenapa aku nggak nengok ke yang dari kecil aku udah megang gitu loh. Jadi kan makin dalam, makin seru loh tentang teori musik apa. Ternyata seluk beluknya makin seru gitu loh. Jadi jadi kalau misalkan kamu ditanya matematika kamu kurang, bacot. Bodoh amat gue bisa ngitung birama. tapi mahal sih. Nyampe sih. Tapi matematika juga tau, baca partitur, tempo, segala macam kan matematika banget tuh. Ilmu pasti juga jadinya. Dan waktu SMP kenapa sesuka itu, ada gak sih momen-momen dimana kayak temen lu, main bola dong. Ada. Kayak gimana tuh? Karena awalnya tuh kan bener-bener aku apalagi corona kan, jarang ketemu orang apa. Nah itu bener-bener kayak nggak mau main, malu, takut apa. Terus abis itu diajak, mulai pede, akhirnya kalau misalnya perform aku udah biasa. Corona SMP? Iya, corona SMP. Iya ya, bisa pik. 5 tahun yang lalu COVID itu. Iya, sorry. Saya udah pusing nyari kerjaan itu. Iya. Nah, ini deh, sekarang kalau emang misalnya ini kan ada teman-teman di KBT yang mungkin udah kelihatan nih pengennya seperti apa. Nah, teman-teman di KBT Newportnya kayak gimana? Sebagai support system komunitas itu kayak gimana? Ya banyak sih, jadi maksudnya kayak misalnya kalau misalnya kita mau ada acara, kita event apa segala macam, mereka ikutan sih, pasti ikutan gitu. Terus dari orang tuanya juga mereka sibuk nyari penyaluran ya? Enggak juga sih, tapi maksudnya misalnya kita mau bikin kayak konser tahunan gitu kan, kita nggak perlu ini konsumsi gimana ya, mereka tuh udah oke, kita bawa apa misalnya kayak gitu. Terus misalnya kita ada jadwal latihan tambahan gitu kan, mereka udah yang latihan tambahan di mana, jam berapa dan sebagainya, bisa nih di sini, bisa nih di sini gitu sih. Gue boleh ngasih contoh nggak Jup yang terjadi di komunitasnya dia nih di Tangsel ya, di Stand Up Indo Tangsel. Ini setelah Zawin, Maljupri yang kemudian muncul di Suci, Kompas TV gitu kan. Mereka bikin komunitas di Tangsel itu, Stand Up Indo Tangsel. Supaya munculin bakat-bakat berikutnya, mereka suka bikin combat, bikin lomba sendiri internal. Jadi terus selalu open mic di tiap hari Rabu ya? Ya, Rabu tuh pasti malam Selasa. Selasa malam Rabu tuh mereka pasti open mic, mereka cari tempat yang mau kerjasama supaya komika-komika yang ada di Stand Up Indo Tangsel ini Ada punya tempat waktu untuk ini, perform. Ada wadah bertumbuh. Ada waktu buat bertumbuh gitu. Terus ditambah ketika kemudian ada yang kelihatan mulai makin matang, misalnya dari Stand Up Indo-nya itu punya lomba gitu ya. Nah ini mereka suka ini perwakilan kami. Nah, jadi ada sebuah hasrat dari si komunitasnya juga untuk numbuhin si talent-talent ini supaya tetap terus berkembang. Sampai akhirnya muncullah penerus-penerusnya mereka. Penerus-penerus teman-teman yang sudah berprestasi itu ada penerusnya gitu. Ganti lagi sampai tiap tahun. Ini menurut gua yang gua soroti Tangsel termasuk penyumbang komika untuk di lomba yang komika baru yang untuk ikutan lomba itu lumayan banyak gitu karena diasah supaya kemudian terus muncul, terus terupgrade skillnya gitu. Maksud gua apakah KBT punya semacam akses untuk kemudian misalnya masalah lomba, masalah kemudian jadi session player untuk mengasah teman-teman yang ini mulai kelihatan nih kita percayanya untuk jadi session player di sini bisa nggak ya? Ada sih kayak gitu, tapi lebih ke mungkin kita kerja sama. Nah kalau tadi ngomongin misalnya kalau stand up kan ada chapter Tangerang, ada chapter bla 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 gitu kan. Sebenarnya sih biola sama aja, biola pun gitu. Cuman ya itu tadi, maksudnya kita nggak yang ada indukannya komunitas biola Indonesia gitu enggak. Tapi kadang tuh kita suka tukeran sama teman-teman yang memang di Jakarta gitu kan. Mereka ada karena kalau KBT sendiri itu kan kita tidak terlalu fokus di klasik, jujur aja gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya ditanya lu garap lagu klasik apa, enggak, kita enggak garap lagu klasik
gitu loh. Walaupun base-nya Sorry, lagu klasik lawannya apa, lagu modern gitu apa gitu. ya maksudnya karena kan biola itu memang base-nya kan dia klasik ya, musik klasik gitu. Bach, Mozart, bla 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 gitu-gitu kan. Kita nggak ke situ. Satu karena emang kita nggak ngerti. Gitu kan. Dan emang gue maksudnya kayak bentar gue pribadi sih ya. Kayak gue mau mainin lagu apa minuet gitu, tapi maksudnya minuet tuh apa ceritanya ya anjir? Nah, ya, gitu kan, jadi maksudnya better gue Secara nyanyi. kurikulum lo merasa tidak mumpuni untuk mentranslate itu ke teman-teman. Iya better gue anggotanya. ngajarin teman-teman lagu ampar-ampar pisang. Oh iya. Gitu loh, atau suara jamu. Gitu loh maksudnya, gue lebih ke situ sih. Jadi kalau misalnya emang nih kayak misalnya Shana sudah oke nih secara mental, maksudnya dia udah berani, terus dia udah tahu juga teknik-teknik dasar udah bisa. Ya kita akan push dia untuk keluar gitu loh ke teman-teman yang emang Sono lo. Soalnya tuh Jakarta Utara jangan pernah ke Tangerang lagi. Luar deket banget. itu agak Soalnya lu lagi mandi. Gimana? Sebel itu mah emang musik. Enggak ada privasinya. Dipus. Ya. gitu sih. Atau mungkin apakah teman-teman KBT, walaupun mungkin kita anggaplah di semua membernya KBT itu tidak memiliki background khusus untuk kesana, tapi pernah nggak bekerja sama, misalnya sama lembaga tertentu yang emang bisa nyalurin ini ke teman-teman yang ke tempat yang mungkin ya untuk upgrade skill gitu, pernah nggak? Kalau secara resmi sih enggak ya. Kalau secara resmi sih enggak. Kita belum pernah untuk yang kerjasama. Oh ini istilahnya dari kita udah setengah jadi nih, tolong dilanjutkan gitu Dimatengin misalnya. ya. Iya kayak gitu sih enggak Dimatiin. sih. Biasanya tuh berdasarkan emang hubungan pertemanan kayak gitu. Terus atau misalnya mereka emang ada open audition gitu-gitu sih. Lebih banyak gitu. Tapi biola ini ada nggak sih kompetisi nasionalnya? Ada, banyak sebenarnya kompetisi kayak kawai competition tuh juga ada, tapi biasanya dia barengan sama piano. Gitu, Oh jadi dampingan gitu? Enggak, jadi piano dia- beda, Iya, iya. violin beda. Violin, cakep banget violin. Violin. bisa jadi Musuhnya, Iya. Violin itu juga violin. Oh gitu sih. Tapi kalau misalnya yang bareng tuh juga ada ya, yang setahun sekali tuh ya yang di tim sih. Itu emang, nah itu tadi garapannya Trinity Trust. Oh, oke. Gitu. Itu berapa tuh? Yang juara tuh angka hadiahnya berapa? Tahu nggak? Sebenarnya sih kalau yang itu nggak ke lomba ya, tapi lebih ke festival. Jadi kumpulan emang Oh, iya, kumpulan. iya. Oh, jadi yang menang naik festival. Enggak, Apa gimana nih? Jadi itu emang tempatnya buat festival, ajang festival itu, buat tampil aja. Oke. Gitu. Jadi mungkin line up-nya terpilih atau tidak dari KBT, ada yang terpilih atau tidak gitu ya. ya kayak gitu. Biasanya lagu apa yang dibawain? Kita banyak kan lagu daerah sih. Iya. Kalau dari kalian spesialisasinya daerah? Enggak spesialisasi Enggak juga. spesialis. Tapi maksudnya kita emang Biasanya. kebanyakan tuh bawanya lagu-lagu daerah. Daerah Meksiko. Jangan lawan. Karibia, Pak. Jangan lawan, jadi lagu buat mindik-mindik kalau paling ada rampok. Daerah Krusty Krab. Yang ada hiburan. Boleh dong, dengerin dong. Coba si Sanas nih. Satu bait. Apa? Yang klasik tapi. Tadi udah dikatakan. Coba dengerin sebelum kita. Apa nih? Sebelum kita tutup kayaknya lebih menarik juga kalau kita dengerin satu lah. Dengerin satu. Boleh. Terserah kamu. Lagu terserah. Terserah boy. Hanya Nggak tahu dia, nggak tahu Pak. Nggak tahu. terserah kali ini aku Ya. Lagu apa ya? Mungkin lagu lagi viral kali ya. Lagi viral, boleh. Statue.
itulah. Oh, berarti anak biola tuh harus tembem ya? Nggak gitu juga. Iya biar gigit gitu. Kalau tirus tuh kayak ngeluas aja. Nggak gitu. Kan kalau tembem tuh bisa begini, kalau tirus tuh jadi begini. Nggak juga. Nggak gitu juga. Ada bait yang kamu suka banget nggak? Aku penasaran aja. Apa maksudnya? Yang ini nih musik ini gue suka banget nih. Komposisinya, komposisi favorit lah. Sampai jadi debu. Banda Neira. Coba. Oh, Banda Neira? Iya. Banda Neira. Kalau Banda Aceh Karena- kan jauh. Aduh. Ini kena nggak ya? Mana? Mic. Oh, kalau kena jaga tuh. Ya, iya, makanya gue udah jongkok nih. Ayo. Saya salah. Sorry ya. Gak apa-apa. Pokoknya kamera, bentar. Kalau kamera ngambilnya yang lancar ya. Jadi yang gagal-gagal di-cut, oke? Ya, sip. Kenapa tone biola itu selalu pengen bawanya bikin tidur ya? Maksudnya frekuensi suaranya itu Secara selalu- frekuensi sih Iya. ya gitu. Kayak Sebenarnya bikin- gitar juga sih. Tergantung cara mainnya sih. Coba kalau Gitar kalau metal juga Iya. ngotot kita. Ngantuk. Pak akustik pak. Apa sih? Sari. Nggak apa-apa. ya ada kalau gitar donat. kan bisa diatur lewat strummingnya kan. Iya. Kalau ini gimana caranya supaya kemudian bisa naikin emosinya? Kalau di biola itu gimana? Ya, Selain bakar motor orang, emosinya tuh ada nggak? ya teknik maksudnya kayak penghayatan juga perlu. Karena gimana ya? Main biola tanpa dihayatin itu nggak ada rasanya. Enggak, maksudnya gini, kalau di gitar gitu ya, pada saat kemudian pengen naikin emosinya, Teknik gesek sih. energinya karena Iya. dia kan bisa di strummingnya tuh Iya. beda. Kalau misalnya lo pengen dapetin bisa dapetin mood yang agak down, ya mainnya Ya, petik. ya. Oh ya kayak G minor 7 ya naik kan. Jing 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 gitu kan. Ya. Ada nggak yang naik? Lebih ke teknik Iya. gesek kalau itu. Sama teknik gesekan sama dinamika sih. Biasanya mainin itu. Coba kalau ini gimana? Maksudnya kayak gimana nih? Di up. Jadi Di up, maksudnya tinggi jadi kita nggak ngantuk. Tadi yang- Kita melek, kita begadang. Kayak Udah berasa di Eropa Timur. Lagi di Iya, laut, contohnya lagi di kayak gitu. sungai, Lagi di sungai. lagi begini, lagi begini, kita berenang bisa berenang. Berenang. Pak, saya belum ikut. Sama bule-bule yang rambutnya kriwil-kriwil. Kita Happy banget lah kita ngobrol sama komunitas Biola Tangerang. Ada harapan-harapan apa nih di komunitas KBT nih tahun ini dan yang akan mendatang? Harapannya ya, atau goalsnya? bisa ini sih. Ya makin berkembang aja, makin kompak. Apalagi ya gitu-gitu ya standar sih. Jaya. Standar. Tapi standar orang beda sama standar orang. makin jaya. Mudah-mudahan sih teman-teman yang ada di KBT mungkin bisa lebih tambah member yang lebih banyak lagi gitu ya. Terus kemudian minat biolanya tuh mungkin bukan cuma sekedar di teman-teman KBT aja, mungkin banyak orang-orang baru yang kemudian makin tertarik, terutama ya anak-anak muda sih menurut gua penting lah untuk diperkenalkan alat musik tuh menurut gue soalnya penting gitu ya. Kan emang nggak cuma gitar doang, nggak cuma biola doang, nggak cuma gitar doang, nggak cuma suling doang, nggak cuma angklung doang, nggak cuma pianika doang gitu ya. Banyak ya. Iya. Ada kelanting juga ada ember juga ada ember, kepala ada. Ada banyak musik lain lah, alat musik Instrumen lain. musik ya. Benar. Oke, ya terima kasih buat teman-teman KBT. Yeay. Mudah-mudahan
semakin maju sampai Jakarta Utara. Jaya gitu. Saya Jumri. Baik, Koci. Kami undur diri. Terima kasih sudah nonton Ngomong di Depan.